Ayo pulang. Yah, kau pulang. Nanggung. Sudah kesini jauhnya. Awas lu ya bikin masalah lagi. Dita hormat tegak seakan patuh tidak akan membuat ulah lagi tapi masak ia masih percaya. Para mahasiswa tersebut melanjutkan jalan melewati pinggiran sawah yang ditanami padi mulai menguning ingin mendaki bukit sampai atas yang dimana di atas sana masih ada hutan lebat yang alami. Di tengah jalan mereka berhenti sejenak mengatur nafas karena medannya mulai menanjak. Sudah tidak ada lagi hamparan sawah hanya ada pepohonan besar dan juga semak belukar. Banyak pula pohon kelapa yang menjulang tinggi tapi sayang tidak ada yang bisa memanjat lagian juga tidak tahu siapa pemiliknya hanya bisa meneguk Lut Asterisa. Melanjutkan jalan kembali dan beristirahat agak lama menikmati pemandangan desa Mekar Putih dan desa Mekar Merah dari atas bukit. Berfoto mengabadikan setiap kenangan yang mungkin tidak lagi bisa terulang. Dita mengeluarkan bekal minum yang disimpannya di dalam tas selempang. Membagi rata ke teman-teman sebelum memutuskan turun ke bawah. Harus berhati-hati. Medan yang dilalui lumayan terjal banyak batu dan akar yang menjulang. Tidak lagi melewati jalan yang tadi. Melihat sungai di bawah ingin lewat jalan pintas ini sepertinya itu sungai mengarah ke desanya. Menelusuri aliran air yang membentang panjang sangat panjang berkelak-kelok mereka beristirahat lagi. Kaki rasanya sudah mulai kebas. Bersender di atas pohon mangga yang amat besar. Sayang sekali mereka datang tidak lagi musimnya. Faki menopang badan di kedua tangan menikmati aliran sungai yang berbatu. Telapak tangan mengenai kerikil menggeser sedikit posisi tangan mencari yang ada rerumputan. Matanya mengernyit heran. Sejak kapan tangan Dita mengecil halus mencoba meraba lebih ke atas? Kok halus? Tidak ada sama sekali bul asterisu. Ia dibuat bingung menatap Dita bertanya-tanya. Apa? Mata Faki mendelik saat kedua tangan Dita ditaruhnya di depan saling membersihkan dari tanah dan debu. Kalau tangan itu di situ ini tangan siapa? Tidak mungkin milik temannya yang lain. Narendra dan juga Vian sedang mengobrol di pinggiran sungai agak jauh dari keduanya. Jantung mulai berdetak tidak karuan susah payah ia meneguk ludah. Tidak berani bergerak dengan muka tegang ia mulai menoleh ke belakang mencari pemilik lengan. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim, pekiknya kaget. Ada tubuh manusia yang tergeletak di belakangnya. Dita yang ikut menoleh terpental ke belakang jantung dibuatnya sok dengan apa yang dilihatnya dengan kedua kelopak matanya sendiri. Pembunuhan. Has, kalau ngomong, sengat Narendra supaya Dita lebih menjaga ucapan lantas keduanya mendekat setelah mendengar teriakan teman-temannya. Itu, ucap Faki bergetar. Jari telunjuk menunjuk ke arah tubuh yang tergeletak di belakang pohon. Tenang, kita harus tenang. Kita harus melihat keadaannya baru melapor. Kamu gila kalau ada sidik jari kita gimana? Protes Dita tidak setuju. Dia tidak mau terseret ada adiknya yang harus ia hidupi. Jangan menyentuh. Cuma memastikan saja. Diputari pohon untuk melihat lebih dekat pemilik tubuh ini ternyata cewek, bro. Dita mendekat kasihan duduk jongkok di samping kepala. Masih sangat muda mungkin usianya sekitar 20-an. Faki memeriksa tanpa menyentuh dan ternyata perempuan ini masih bernafas tidak ada yang mencurigakan atau luka yang terlihat. Semuanya terlihat baik. Diperhatikan nafasnya lalu berpindah kejam ternyata laju nafas normal ia mulai berani menyentuh denyut nadi tangan setelah memastikan gadis dalam keadaan tidak kritis. Ya Allah. Pekik Dita kaget saat dia terus memandangi wajah gadis yang tidak sadarkan diri tiba-tiba matanya terbuka senyum menyapa ke arahnya. Semakin histeris berteriak. Gadis itu bangun langsung menangkap lengan yang dilingkari jam. Suamiku, bukan. Aku bukan suamimu. Berontak Faki menolak. Suamiku, bukan. Lepas. Si gadis menyadari ternyata di sini banyak suaminya yang menunggu langsung berdiri merentangkan kedua tangan dengan berteriak memanggil, suamiku. Seketika para pujangga berhamburan menyelamatkan diri karena tidak mau diakui suami. Parah orang Asterisila ternyata. Umpat Dita meninggalkan lebih dulu teman-temannya. Kalau ini dia benar-benar takut. Trauma masa kecil dulu kini muncul lagi di depan mata. Bro, tunggu, nafasku, itu Vian ketinggalan. Nafas Narendra mos-mosan memanggil teman kampusnya mengajak mencari saudaranya yang tertinggal. Entah bagaimana nasibnya. Gak mau aku. Ampun deh, nyerah gua kalau orang gila. Jangan gitu.
Kasihan Vian. Faki menarik paksa teman bongsornya yang menolak kembali. Keke menahan badan agar tidak ketarik dibantu Narendra. Akhirnya Dita mau dibujuk meski ia masih menggetarkan tubuhnya ngeri. Noh, Vian di atas pohon. Beritahu Dita tertawa terpingkal melihat pria itu ketakutan di atas pohon. Cepat buruan. Tolongin saudara gua. Dengan terpaksa Dita ikut menolong. Kasihan itu anak ketakutan ditunggui gadis di bawah. Dit, tubuh lo yang tinggi. Tutup mata wanita itu. Kita yang pegangi tangannya. Gak enak saja. Gua takut. Lu gak kasihan saudara gua kayak gitu. Ayo buruan. Tidak ada waktu untuk berdebat. Terpaksa ia harus melawan sekali lagi rasa takut dan traumanya demi teman baru yang ada di atas pohon. Dengan mata tertutup menunggu hitungan lirih Narendra untuk menyergap wanita yang ada di depan mereka. 1, 2, 3. Suamiku. Kamu di mana? Kamu mau kasih kejutan aku? Iya, jawab ketus Dita. Buruan turun. Keburu jatuh pingsan gua. Bukannya lekas turun. Vian seperti kebingungan meletakkan kaki kemana atau yang mana dulu. Ia takut ketinggian. Tidak ada bakat memanjat pohon apalagi turun. Entah gimana tadi ceritanya ia bisa sampai di atas sini. Bagaimana caranya? Aku gak bisa turun. Cepat buruan bantu saudara gua turun. Kita pegangi wanita ini. Parah. Lu, bisa naik gak bisa turun. Dita mengangkat kedua tangan bersiap menangkap lelaki di atas. Terlalu ribet jika harus mengajari menuruni pohon. Buruan turun. Gua tangkap. Gak nanti aku jatuh. Kamu meragukan kekuatan otot tanganku. Diperlihat kekuatan otot tangan yang terbungkus kemeja panjang dengan memu asteriskul lengannya sendiri. Berapa sih beratnya sampai ia meragukan kekuatannya? Aku berat. Dit, buruan. Aku tak asterisrik juga kakimu. Ini gimana cara jatuhnya? Terlentang atau mau? Kita tatap-tatapan mata. Terlentanglah. Buruan. Pegel ini tangan. Vian takut-takut memejamkan mata menjatuhkan tubuh ke belakang. Ia sangat percaya mempercayakan nyawa ke kawan barunya. Semoga Dita tidak merusak kepercayaan itu. Bluk. Mulai. Setelah menangkap diputar tubuh Vian dengan mudahnya seakan sedang memeragakan film India menggendong kekasih dengan melantunkan lagu India kesukaan. Lepas. Ih, geli aku. Baru diturunkan tubuh lelaki itu dengan tawanya yang khas. Sudah. Aku lepas nih. 1, 2, 3. Buruan lari. Dita yang bingung panik langsung berlari ke lawan arah. Kini ganti ia yang dikejar. Ampun-ampunan dia benaran takut. Ah, Bue. Bapak.